Jika Amerika memiliki heli Sikorsky H-19, maka Uni Soviet juga memiliki pesaingnya. Namanya adalah Mil-Mi-4. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah tidak asing dengan heli ini, karena ketika Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, TNI sudah punya pengalaman dalam mengoperasikan Mil-Mi-4 yang tergolong sebagai heli angkut sedang alias medium. Selain digunakan mendukung operasi Trikora, Mi-4 juga berperan selama berlangsungnya konfrontasi dengan Malaysia di Kalimantan Barat. Bahkan pasca tumbangnya Orde Lama, Mi-4 juga masih banyak digunakan untuk mendukung operasi penumpasan sisa-sisa pemberontakan PKI di Jawa Tengah antara tahun 1965 hingga 1966. Tetapi pasca revolusi tahun 1965, nasib Mi-4 tak beda jauh dengan alat perang buatan Uni Soviet lainnya, di mana pada tahun 1972 seluruh armada heli Mi-4 milik TNI telah di-grounded. Bagi Uni Soviet dan sekutunya, Mi-4 ibarat heli sejuta umat, karena begitu banyak negara di Asia, Afrika, dan Eropa Timur yang mengandalkan helikopter ini. Besarnya populasi heli ini bisa dilihat dari jumlah yang telah diproduksi hampir mencapai 4.000 unit, termasuk 550 unit diantaranya adalah yang diproduksi secara lisensi oleh China. Pengembangan helikopter kelas menengah Mil-Mi-4 dimulai ketika era Perang Dingin pada bulan September tahun 1951. Dalam pengembangannya, Biro Desain Mil memiliki tujuan untuk menutup kesenjangan dalam pengembangan helikopter kelas menengah, di mana diketahui bahwa Amerika saat itu secara aktif tengah menggunakan helikopter, khususnya Sikorsky H-19 selama Perang Korea. Tapi, meskipun memiliki tata letak yang mirip dengan H-19, helikopter baru Soviet ini berbeda secara signifikan dari helikopter Amerika, terutama dalam urusan ukuran dan beratnya yang jauh lebih besar. Pengembangan Mi-4 bisa dikatakan selesai dalam waktu yang sangat singkat. Bayangkan saja, pengembangannya dimulai pada bulan September tahun 1951 dan sudah siap melakukan pengujian pada bulan April tahun 1952, atau hanya 7 bulan saja. Sedangkan penerbangan pertama Mi-4 dilakukan oleh pilot uji bernama Vinitsky pada tanggal 3 Juni tahun 1952. 6 bulan kemudian, yaitu pada bulan Desember di tahun yang sama, produksi serial helikopter pun sudah dimulai di pabrik penerbangan Saratov. Sehingga hanya butuh waktu 15 bulan saja mulai dari pengembangan hingga memasuki produksi serial. Helikopter Mil-Mi-4 mulai memasuki layanan bersama militer Uni Soviet pada tahun 1953. Selain itu, helikopter tersebut juga digunakan secara luas untuk penerbangan sipil, dan untuk beberapa dekade ia menjadi tipe helikopter utama. Namun dengan mulai beroperasinya Mil-Mi-8 pada tahun 1961, Mi-4 pun mulai diberhentikan dari Angkatan Udara Uni Soviet. Meski begitu, Mi-4 tetap beroperasi di banyak negara lain. Bahkan, Albania dianggap menjadi negara terakhir yang mengoperasikan Mi-4 dan baru dipensiunkan pada tahun 2005. Heli yang oleh pihak Barat atau NATO disebut dengan kode Hound ini bisa dibilang jika ia meminjam penampilan dan konfigurasi umum dari desain H-19 Amerika, lengkap dengan kokpit yang ditinggikan dan noskon pendek yang membulat. Di atasnya terdapat rotor utama berbilah 3 dengan ukuran diameter 21 meter, sementara rotor ekor berbilah 3-nya diposisikan di bagian ekor yang menghadap ke sisi kanan dengan diameter 3,6 meter. Sebagai helikopter angkut sedang, di luar kedua awaknya, helikopter ini bisa mengangkut hingga 16 pasukan siap tempur atau kapasitas 1.600 kg kargo. Bobot kosongnya mencapai 5.300 kg, sementara berat maksimum saat take off bisa mencapai 7.800 kg. Secara keseluruhan, heli ini mempunyai panjang 25,02 meter dan tinggi 5,19 meter. Seperti pada H-19 Amerika,
tenaga Mi-4 masih berasal dari mesin jenis piston radial berpendingin udara Svetsov ASH82V 14 silinder yang memiliki daya sebesar 1680 tenaga kuda untuk menggerakkan rotor utama dan rotor ekor. Dengan mesin tersebut, heli ini memiliki kecepatan maksimum mencapai 226 km per jam, sementara jangkauan jelajahnya mencapai 465 km pada kecepatan 140 km per jam, dengan ketinggian maksimum mencapai 5.500 meter. Jadi bisa dikatakan, jika Mi-4 lebih cepat dan terbang lebih tinggi daripada H-19 Amerika, namun H-4 memiliki jangkauan yang lebih pendek. Sementara itu, untuk senjata yang bisa dibawa sifatnya beragam, tergantung pada versinya. Semisal untuk versi yang pernah digunakan oleh TNI Angkatan Darat dibekali dengan senapan mesin berat kaliber 12,7 mm. Tetapi beberapa operator di luar negeri kerap memasangkan berbagai jenis senjata tergantung pada kebutuhan. Maklum, heli ini memang dirancang hingga puluhan versi, termasuk untuk versi VIP. Bahkan untuk versi sipil juga dibuat banyak ragamnya, seperti untuk kebutuhan pertanian, pemadam kebakaran, dan ambulan udara. Seperti halnya H-19, Mi-4 juga menemukan kesuksesan di panggung dunia melalui sejumlah besar operator, mulai dari Afghanistan dan Albania hingga Vietnam dan Yugoslavia. Angkatan Udara India bahkan sangat mengandalkannya selama tahun 1960-an hingga 1970-an, terutama untuk menghadapi rivalnya, yaitu Pakistan. Menjelang operasi Trikora pada awal tahun 1960-an, Indonesia pernah membeli berbagai perlengkapan militer dari Uni Soviet, termasuk helikopter Mi-4 dan Mi-6. Dalam komposisi penggunaannya, sebanyak 16 unit Mi-4 digunakan oleh TNI Angkatan Udara, dan juga 14 unit Mi-4 untuk penerbat. Kedatangan Mi-4 pada tahun 1965 itu pun juga diangkut menggunakan pesawat Antonov AN-12, dan baru kemudian dirakit oleh teknisi di Lanut Hussein Sastra Negara Bandung, sama seperti pembelian pesawat dari Rusia hingga kini. Selain digunakan mendukung operasi Trikora, Mi-4 juga berperan besar dalam operasi Dwikora, selama berlangsungnya konfrontasi dengan Malaysia di Kalimantan Barat. Bahkan pasca tumbangnya Orde Lama, Mi-4 dengan senapan mesin kaliber 12,7 mm-nya juga banyak digunakan untuk mendukung operasi penumpasan pemberontakan PKI di Jawa Tengah. Namun pasca revolusi tahun 1965, nasib Mi-4 tak beda jauh dengan alat perang buatan Uni Soviet lainnya. Tanpa adanya pasokan suku cadang, maka diberlakukan kanibalisasi pada perangkatnya. Hingga akhirnya pada tahun 1972, seluruh heli Mi-4 milik TNI telah dinyatakan grounded. Maka berakhirlah pula masa bakti heli ini yang terbilang singkat di Indonesia. Namun patut disyukuri, tidak seperti Mi-6 yang tidak ada bekasnya di negara ini, maka sosok Mi-4 masih dapat dijumpai dengan dijadikannya sebagai koleksi di museum. Helikopter Mi-4 ibarat heli sejuta umat karena begitu banyak negara yang mengandalkan helikopter ini. Heli ini pun telah dibuat hampir mencapai 4.000 unit, termasuk 550 unit diantaranya adalah yang diproduksi secara lisensi oleh China yang diberi nama sebagai Harbin Z5. Harbin Z5 sendiri diproduksi di kota Harbin, China, di mana Uni Soviet memberikan cetak birunya pada tahun 1958, atau beberapa tahun sebelum pecahnya Perang Sino-Soviet. Penerbangan pertama Harbin Z5 sendiri dilakukan pada tahun 1959, tetapi produksi serialnya ditunda dan baru dimulai pada pertengahan tahun 1960-an. Z5 juga berhasil diekspor ke sejumlah negara seperti Albania, Kamboja, dan Korea Utara. Bahkan ada satu Z5 yang direkayasa ulang yang disebut sebagai Z6 dengan mesin turboshaft dari Amerika pada tahun 1979 sebagai bagian dari pemulihan hubungan Barat dan China. Pada tahun 1966, dengan adanya tren peralihan mesin helikopter turboshaft, membuat Harbin mulai mengerjakan varian bertenaga turboshaft yang dikenal sebagai Harbin Z6, di mana varian ini melakukan pengujian penerbangan pertama pada tanggal 15 Desember tahun 1969. Namun program tersebut memang tidak pernah lagi terdengar kabarnya. Meski sudah ketinggalan zaman dan sudah sangat tua,
Helikopter Harbin Z-5 milik militer China diperkirakan saat ini masih dipertahankan dalam status cadangan. Namun kemampuan mereka tentu terbatas di medan perang modern dan kemungkinan besar tidak akan dibawa ke pertempuran kecuali benar-benar diperlukan. Itulah tadi sedikit pembahasan tentang helikopter Mil Mi-4 buatan Uni Soviet. Sampai jumpa di video selanjutnya.